Saudara, setelah menggeledah belasan lokasi dan menyita 74 kg emas dan uang dengan total ratusan miliar rupiah, Kortas Tipikor Polri menetapkan 2 tersangka dalam dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Topik ini menjadi ulasan catatan Kompas TV yang akan dibawakan oleh Niputu Trisnanda. Silakan Putu. Terima kasih, Yasir. Betul sekali, polisi tetapkan 2 tersangka, yaitu mantan Jampitsus Febri Adriansyah dan seorang pengusaha swasta, Don Rito, terkait perkara dugaan korupsi batubara, Asabri, dan juga Krakatau Steel. Polri pun kini melimpahkan perkara ini ke Kejaksaan Agung. Tentu tidak hanya diungkap, namun kasus 3 mega korupsi ini pun harus diusut secara tuntas sebagai komitmen memberantas korupsi di negeri ini. Inilah catatan Kompas TV, ujian berat pemberantasan korupsi. Kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu Saudara DR, menetapkan Saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Ratusan miliar rupiah uang tunai beserta puluhan balok emas murni seberat 74 kg ini jadi saksi bisu keterlibatan 2 tersangka dalam 3 pusaran kasus korupsi besar sekaligus. Mereka adalah mantan Jampitsus Febri Adriansyah dan seorang pengusaha swasta, Don Rito. Meski berstatus sama, nasib keduanya berbeda. Don Rito kini resmi mendekam di balik jeruji besi rumah tahanan Polda Metro Jaya. Sementara sang mantan Jampitsus Febri Adriansyah hingga kini justru belum ditahan. Menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu Saudara DR yang telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kemudian kita juga telah menetapkan Saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf E kecil. Babak baru penyidikan pun dimulai. Kortas Tipikor Bareskrim Polri resmi melimpahkan berkas perkara panas kasus ini ke Kejaksaan Agung. PLT Jampitsus Rudi Margono menegaskan pihaknya bergerak cepat dan segera memeriksa Febri Adriansyah di Gedung Bundar. Profesionalisme Kejaksaan Agung kini berada di ujung tanduk. Lembaga ini bertaruh reputasi untuk mengusut tuntas mantan pejabatnya sendiri secara transparan. Belum ada informasi. Untuk pemeriksaan sudah belum Pak? Sudah diperiksa belum sejauh ini? Bahkan dimulai. Baru apa nih? Nah, teknisnya kan baru hari ini kita terima, kita pelajari dulu, kita buka alat buktinya, barang buktinya, terkait dengan struktur materialnya bersama-sama kita pasti dibuat. Merespons kegaduhan hukum ini, Komisi 3 DPR membentuk panja untuk mengawal ketat pengusutan kasus korupsi yang menyeret mantan Jampitsus tersebut. Panja ini Dibentuk khusus untuk ini ya Pak? tiga kasus itu ya Pak? Dan kami ini pengawas mereka, Pak. Kami nggak selevel, kami di atasnya mereka. Tapi kita akan mengawasi langsung, ya. Iya. Pak, tadi dikatakan akan mengawasi pada saat penggeledahan dan juga pemeriksaan. Berarti nanti dari pihak Komisi 3 bakal hadir langsung ya Pak? Betul. Ya. Oke. Biar nggak ada fitnah, jangan sampai ada uang yang ditukar lah, ya kan? Iya. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI menegaskan kasus ini adalah pertaruhan mati-matian bagi Polri dan Kejagung. Polisi dituntut membongkar akar jaringan ini lebih luas tanpa tebang pilih, sementara penegakan kasus ini secara transparan jadi pertaruhan nama baik Kejagung. Ini pertaruhan buat polisi dan kejaksaan. Harusnya kalau polisi serius, maka dia membongkar sampai level yang lebih luas lagi. Misalnya kasus blackout listrik ya, itu kan bukan semata-mata suap atau perkara di ujungnya. Tapi dari mana kebijakan ini bermula? Kejaksaan ini pertaruhan ya.
saat sekarang pucuk pimpinannya Jampitsus seperti ini, pertaruhan apakah kejaksaan tetap profesional melakukan penuntutan. Maka bagi saya ini harus ditunjuk benar-benar jaksa-jaksa yang clear, yang berani membongkar semuanya. Kalau tidak berhasil dua-duanya, maka bagi publik semakin menunjukkan bahwa ada kong-kalingkong di belakangnya. Pasca penetapan tersangka, Presiden Prabowo Subianto pun mendadak memanggil Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Istana Negara. Kini mata seluruh rakyat Indonesia tertuju pada komitmen Korps Penegak Hukum. Proses hukum yang transparan dan keadilan bukan lagi sekedar harapan, melainkan harga mati untuk membongkar tuntas gurita mega korupsi ini hingga ke akarnya. Tim Liputan, Kompas TV. Ujian bagi penegakan hukum di negeri ini sesungguhnya baru terjadi saat prosesnya menyentuh mereka yang sedang berkuasa atau punya pengaruh kuat dalam penyelenggaraan negara. Di titik inilah publik akan menilai apakah penegakan hukum adalah panglima atau sekadar retorika politik saja. Dan kini ujian itu sedang berlangsung dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menyeret ex-jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Bahkan publik sudah disajikan tontonan drama menegangkan yang terjadi saat berlangsungnya proses penggeledahan barang bukti di kafe dan rumah milik Jampitsus saat itu. Dua institusi penegak hukum berhadap-hadapan dengan senjata lengkap. Penyidik polisi yang menggeledah datang dengan kawalan pasukan BRIMOB bersenjata. Begitu pula pihak kejaksaan yang meminta bantuan tentara bersenjata laras panjang untuk berjaga di rumah kediaman ex-Jampitsus. Bahkan esok harinya, di bawah komando seorang jenderal, sejumlah prajurit TNI mendatangi Polda Metro Jaya untuk meminta kembali bukti-bukti yang sudah disita polisi. Apa yang dipertontonkan ke publik ini membuat kita sulit untuk tidak menyebut bahwa ujian dalam penegakan hukum di kasus dugaan korupsi yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah adalah rivalitas antara polisi dan juga kejaksaan. Presiden Prabowo pun turun tangan, tidak saja menegur aparat penegak hukum untuk introspeksi, tetapi juga memanggil Menteri Pertahanan, Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung ke Istana Negara. Perseteruan antara sesama institusi penegak hukum dalam pemberantasan korupsi tidak saja memprihatinkan, tetapi juga memalukan. Sikap kooperatif dan kepatuhan kepada hukum harus kalah dari gengsi jabatan atau institusi. Belum lagi bila ada praktik backing yang melibatkan pejabat tinggi negara dan terjadi politisasi kasus, maka penegakan hukum akan semakin tumpul ke atas. Oleh karenanya, Presiden Prabowo dan aparat penegak hukum harus menjadikan kasus dugaan korupsi yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai momentum bersih-bersih penegak hukum dari korupsi. Bersih-bersih ini harus diikuti dengan pembenahan sistem, penguatan mekanisme pengawasan, dan sinergitas antar institusi, peningkatan akuntabilitas, serta keberanian menindak siapapun yang menyalahgunakan kewenangan sehingga setiap pengungkapan kasus korupsi bisa betul-betul menimbulkan efek jera bagi pelaku, baik yang sudah tertangkap ataupun yang belum. Hal ini perlu dipastikan kembali karena kasus korupsi masih terus saja terjadi. Negara tidak boleh terjebak dalam pertarungan antar lembaga, tetapi fokus untuk memastikan proses hukum berjalan profesional, independen, dan juga transparan. Inilah yang jadi ujian selanjutnya, saudara. Pasca pelimpahan kasus ke kejaksaan, baik polisi dan kejaksaan harus bisa menjawab skeptisme publik bahwa penanganan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dengan tersangka ex-Jampitsus Febri Adriansyah akan berjalan independen dan transparan. Jaga profesionalitas dan juga tumbuhkan budaya rasa malu sehingga tidak ada lagi rivalitas di antara sesama aparat negara. Apalagi hal itu terjadi karena untuk melindungi pejabat korup
atau semata hanya menjaga gengsi institusi. Korupsi sejatinya adalah kejahatan berkelompok dan terorganisir, sehingga polisi dan kejaksaan harus saling dukung karena yang mereka hadapi adalah sistem, bukan saja orang. Demikian catatan Kompas TV, saudara. Kita jumpa lagi pekan depan. Jangan kemana-mana saudara, kami akan kembali dengan informasi supporter timnas Inggris berkumpul di London merayakan kemenangan The Three Lions atas Norwegia dengan penuh semangat. Para penggemar memuji penampilan Jude Bellingham yang mencetak 2 gol penting dan membawa Inggris melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2026.